Ya tadi kita sama-sama menyimak ya kesaksian Ricky dan Fuad. Pertama saya mau sampaikan terkait dengan peristiwa kedua. Jadi adanya posisi Putri yang jatuh gitu ya dan setengah pingsan di depan kamar dekat kamar mandi itu terkonfirmasi tadi. Dan hal itu memang berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Susi di awal-awal ya pada saat itu ART. Memang baik Susi ataupun Fuad tidak mengetahui secara persis apa yang terjadi di dalam kamar. Tapi peristiwa setelah dari dalam kamar itu terkonfirmasi di dua saksi ini. Artinya apapun yang terjadi di kamar, ada dugaan kekerasan yang terjadi terhadap Bu Putri sampai Bu Putri setengah pingsan di luar kamar di depan kamar mandi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga terkonfirmasi dari kedua saksi ya, bahwa kemarin kan ada salah satu saksi yang bernama Benny Ali mengatakan sempat mengkonfirmasi atau menginterogasi Ricky dan Fuad. Nah itu dibantah tadi secara tegas, jadi tidak pernah ada interogasi tersebut di rumah Duren 3 dan keberadaan Ricky pun sebenarnya tidak memungkinkan untuk diinterogasi karena fakta sidangnya justru Ricky yang ditugaskan Pak Ferdi Sambo untuk membawa Bu Putri ke Saguling. Jadi Ricky sedang tidak berada di Duren 3 pada saat pasca peristiwa tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga secara jernih ya kita melihat bahwa tidak ada perencanaan atau arahan atau permintaan sama sekali dari baik dari Pak Ferdi Sambo ataupun Bu Putri ataupun pihak-pihak lainnya di Magelang untuk rencana menghabisi Joshua. Jadi tidak ada pembicaraan sama sekali terkait dengan hal itu. Semua saksi confirm, termasuk Richard juga tadi pagi confirm bahwa tidak ada perencanaan atau tidak ada arahan dari Magelang. Nah, semoga pihak-pihak di luaran itu tidak kemudian liar begitu ya menyebutkan, karena kami juga sempat dengar ada pihak-pihak yang secara salah kaprah mengatakan seolah-olah ada perencanaan dari Magelang. Itu terbantahkan semua dari saksi-saksi yang ada. Nah, ada satu hal yang juga penting saya kira, dua peristiwa ya. Satu peristiwa di lantai 3 rumah Saguling. Jadi Ricky tadi menjelaskan bahwa sebenarnya ia ditanya oleh Pak Ferdi Sambo untuk backup kalau melawan berani tembak enggak. Jadi tidak ada perintah untuk menghabisi, menembak, apalagi ada kata-kata membunuh, itu tidak ada sama sekali dari Ricky. Justru hanya keterangan yang tidak terkonfirmasi atau keterangan yang berdiri sendiri yang disampaikan oleh Richard terkait dengan peristiwa di Duren 3 di rumah Saguling tersebut. Itu saya kira poin penting juga. Dan di Duren 3 di lokasi penembakan kita sama-sama mendengar tadi bahwa ada 3 istilah sebenarnya terkait dengan kalau Richard bilang tembak, ternyata yang didengar oleh Fuad itu hajar, sama dengan yang disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo dalam keterangannya sebagai saksi. Dan Ricky justru tidak mendengar sama sekali ada perintah tembak. Ricky justru mendengar jongkok seperti itu. Dan ada proses klarifikasi sebenarnya yang dilakukan di rumah Duren 3 karena Pak Ferdi Sambo seperti yang disampaikan Pak Fuad tadi ya mengatakan kamu tega sekali dengan saya. Dan itu dijawab dengan suara, kalau dari simulasinya tadi kan suaranya cukup keras ya, yang akhirnya Pak Ferdi Sambo mengatakan hajar Cat, bahwa itu ditafsirkan kemudian oleh Richard sebagai penembakan. Sebenarnya ya Pak Ferdi Sambo juga sampaikan tadi dia tetap akan bertanggung jawab, tapi jangan ajak-ajak, jangan tarik-tarik orang-orang yang tidak bersalah. Menurut kami dari saksi-saksi yang muncul sampai di persidangan hari ini sudah hampir selesai saya kira ya, saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa, tinggal beberapa orang yang ada di berkas itu belum diajukan. Menurut kami sampai dengan saat ini, khusus untuk Bu Putri misalnya,
semakin banyak tuduhan jaksa penuntut umum itu gugur di persidangan, terutama peran-peran dari Bu Putri yang dituduhkan, karena seolah-olah kan ada peran Bu Putri merencanakan sejak awal bersama-sama, padahal itu semua gugur, dan tentu itu akan kami jelaskan nanti dalam nota pembelaan. Nah, terkait Pak Ferdy Sambo, kita juga sama-sama melihat perbuatan yang ia lakukan akan dia akui. Tapi malam ini sesuai dengan jadwal sidang, nanti kami akan diberikan kesempatan untuk mengelaborasi dan bertanya lebih jauh terhadap saksi Kuat Ma'ruf dan juga Ricky. Jadi semoga kebenaran semakin terungkap di proses persidangan. Pertanyaan keluarga Ricky, yang pasti tentu saja memperdalam dan mempertajam ya apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mulai dari peristiwa di Magelang, peristiwa di Saguling, dan peristiwa di Duren 3, dan proses-proses lebih lanjut yang mereka ketahui. Kalau yang tidak mereka ketahui tentu kita tidak akan bertanya. tadi kan kamu bahwa kalau pernyataan dari Ferdy Sambo ya yang mengatakan bahwa saya akan bertanggung jawab apa yang saya lakukan, tapi tidak bertanggung jawab apa yang tidak saya lakukan. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya apa yang tadi dikatakan jangan menyeret-nyeret Putri Chandrawati dan juga Kuat Ma'ruf. Jadi kalau kita simak ya pernyataan Pak Ferdy Sambo sebenarnya itu disampaikan sejak sebelum persidangan dimulai. Kalau kita ingat di kejaksaan juga disampaikan ia akan mengakui apa yang ia lakukan. Misalnya yang ia akui kemarin di persidangan sebelumnya terkait dengan skenario. Ada dua skenario. Satu skenario tembak-menembak, kan sebenarnya tidak ada ya tembak-menembak. Yang kedua pelecehan seksual di Duren 3, yang sebenarnya terjadi adalah kekerasan seksual di Magelang. Jadi itu diakui. Dan terkait dengan persidangan tadi, sebenarnya secara jelas Pak Ferdy Sambo bilang, kalaupun apa yang saya sampaikan, kata hajar yang saya sampaikan itu kata Pak Ferdy Sambo, kemudian ditafsirkan oleh Richard sebagai menembak, saya tetap akan bertanggung jawab. Jadi itu secara tegas saya kira disampaikan. Pak Ferdy Sambo tidak berusaha untuk berbelit-belit yang pasti, dan menegaskan apa yang ia lakukan akan ia pertanggungjawabkan, karena memang seharusnya demikian. Yang berbahaya adalah, yang akan menjadi racun bagi persidangan ini adalah kalau ada kebohongan-kebohongan dan rekayasa-rekayasa baru yang dilakukan dalam proses selama persidangan. Jangan sampai itu terjadi. Cukup satu kali ada skenario sebelum proses hukum ini berjalan, jangan sampai ada kebohongan-kebohongan baru yang diungkap di persidangan. Karena itulah kita harus skeptis secara profesional terhadap keterangan saksi-saksi, termasuk tadi keterangan Richard. Meskipun ia adalah justice kolaborator, justru ia lebih berkewajiban untuk bicara jujur, konsisten di semua tingkat persidangan, dan juga menyampaikan apa adanya, membuka peran lain yang pihak lain yang lebih besar. Itu kewajiban sebagai justice kolaborator. Tapi yang kita lihat, kalau kita lihat tadi pagi ya, satu, terkonfirmasi ada sejumlah ketidakkonsistenan dari pernyataan Richard di persidangan dengan BAP sebelumnya. Bahkan terkonfirmasi dan diakui ya, Richard juga mengakui dia bohong pada saat di BAP tanggal 5 Agustus. Nah, apakah seseorang yang pernah bohong itu kemudian bisa menjadi justice kolaborator? Waktu dikejar, ditanya, apakah bohong itu atas perintah Pak Ferdy Sambo? Dia bilang tidak. Karena justru pada tanggal 5 itu, kalau teman-teman lihat BAP-nya, pada tanggal 5 itu Richard menuduh semua tembakan itu dilakukan oleh Ferdy Sambo. Dan Richard pada saat itu mengatakan ia berbohong memberikan keterangan tersebut. Jadi bagaimana mungkin orang yang berbohong dan tidak konsisten kemudian bisa menjadi justice kolaborator? Karena itu kami berharap hakim secara objektif melihat hal ini. Dan terakhir, banyak keterangan-keterangan di persidangan ini yang berdiri sendiri. Jangan sampai keterangan yang berdiri sendiri itu kemudian membuat seseorang itu dihukum menjalankan
pidana karena hukum acara kita tidak diperbolehkan. Bang,